Tuhan bekerja di dalam sakitmu. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Mazmur 41 ayat 4. Sahabat Iktus, tak seorang pun dapat merasakan bagaimana sakit yang kurasa. Adalah keluhan yang sering terucap ketika seorang dalam keadaan sakit. Ia menjadi seorang yang kesepian karena tidak ada yang dapat memberi pertolongan. Namun sadarkah hai sahabat bahwa Yesus dapat merasakan sakitmu, bahkan Ia telah melakukan yang terbaik untukmu. Mazmur ini merupakan doa permohonan kesembuhan yang disampaikan oleh Raja Daud di Bait Allah ketika ia dalam keadaan sakit. Penghiburan tak kunjung melegakannya. Sebaliknya, malahan dusta dan kejahatan yang menimpanya. Bukan hanya oleh para musuh, tetapi juga sahabat karibnya yang mengangkat tumit terhadapnya. Ayat 6 sampai ayat 10. Pemazmur menyadari bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat diandalkan di dalam keadaan sakitnya. 1. Tuhan menolong. Sakit penyakit fisik dan pengkhianatan orang terdekat merupakan dua penderitaan yang tidak mudah dijalani. Daud mengalami keduanya secara bersamaan. Pertama-tama adalah tentang penyakitnya secara fisik. Daud tetap percaya Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Ayat 4. Membantu memiliki pengertian, menyokong, menopang, dan menyegarkan kembali. Ini berarti Tuhan selalu menyediakan dirinya untuk memberi kekuatan saat kita mengalami kelemahan secara fisik. Bahkan, Yesus telah terlebih dahulu menanggung penyakit kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Bandingkan Yesaya 53 ayat 4. 2. Tuhan memulihkan. Di tempat tidurnya, kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Ayat 4. Sakit fisik yang dialami Daud masih tidak seberapa dibanding dengan sakit hati yang ia rasakannya, baik dari para musuhnya, tetapi juga dari sahabatnya sendiri. Ayat 10. Mungkin yang dimaksud adalah Ahitofel, sahabat karibnya yang makan rotinya. Artinya, seorang yang sangat akrab dengannya, namun mengangkat tumitnya terhadap dia. Bandingkan 2 Samuel pasal 15 ayat 12. Bukan hanya meninggalkannya, tetapi juga menghina, melawan, dan berusaha menggantinya. Tuhan sanggup memulihkan rasa sakit hati yang dalam. Kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. 3. Tuhan mengasihimu. Raja Daud datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, kasihanilah aku. Pernyataan ini menunjukkan penyerahan total dirinya kepada pribadi Tuhan, Sang Pengendali hidup. Sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Ayat 5. Raja Daud menyadari bahwa Tuhan memakai penyakit yang dideritanya sebagai sarana introspeksi diri dari setiap dosa yang telah dilakukannya. Memang tidak semua penyakit sebagai akibat dosa. Namun tidak salah bila seorang menjadi sadar akan dosanya dan mengalami kesembuhan secara utuh. Bukan hanya secara fisik atau psikis, tetapi juga mengalami kesembuhan rohani. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, penyakit apa yang aku derita saat ini dan aku mau berdoa untuk memohon kesembuhan darinya? Adakah sakit secara psikis yang masih terpelihara dalam hatiku? Sakit hati dan luka batin yang ingin mendapatkan pemulihan dari Tuhan? Hal apa yang perlu aku perbaiki sebagai hasil introspeksi diri secara rohani di masa sakit yang kualami? Tuhan Yesus, sembuhkanlah aku. Aku memerlukan sokongan-Mu Tuhan, dan juga kesegaran bagi tubuhku yang lemah ini. Pulihkanlah aku untuk setiap luka batin
dan sakit hati yang selama ini terpelihara dalam hidupku. Aku percaya pengampunan-Mu sempurna dan aku telah dibasuh bersih oleh kuasa darah-Mu. Hari ini, di tempat ini, aku melepaskan pengampunanku bagi setiap orang yang telah menggores luka dalam hatiku. Ya Tuhan Yesus, aku sedia menjadi saksi-Mu karena Engkau telah bekerja bahkan di dalam sakitku. Amin. Selama Yesus beserta kita, tak usah takut dengan apa yang menimpa kita.